Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya yang membentuk seorang warga negara? Nah, di Indonesia, jawabannya itu ada di dalam satu mata pelajaran yang tujuannya, wah jauh banget melampaui sekedar uang kelas, pendidikan kewarganegaraan. Ini bukan soal hafalan undang-undang loh, tapi sebuah cetak biru besar untuk membentuk jiwa bangsa. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, apa sih resepnya untuk menciptakan warga negara yang ideal itu? Cukup nggak sih cuma dengan tahu hak dan kewajiban? Atau jangan-jangan ada yang lebih dalam dari itu? Pertanyaan ini nih yang jadi jantung dari pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Dan kita bakal lihat gimana negara kita mencoba merumuskan jawabannya. Oke, biar pembahasannya runut, kita akan lihat 4 hal penting. Kita mulai dari definisinya dulu, terus kita gali 3 fondasi utamanya. Ini kayak pilar-pilar filosofisnya gitu. Setelah itu kita intip misinya, dan yang paling seru kita bakal bongkar daftar 18 karakter yang jadi cetak biru warga negara idaman. Oke, pertama-tama, apa sih sebetulnya pendidikan kewarganegaraan itu? Ya, kedengarannya kayak mata pelajaran biasa di sekolah kan? Tapi ternyata definisinya jauh lebih dalam dari itu. Kalau kita pecah namanya, ada pendidikan dan kewarganegaraan. Tapi menurut hukum, ini bukan sekedar belajar mengajar biasa. Ada frasa kunci di sini, usaha yang sadar dan terencana. Artinya apa? Artinya pembentukan karakter ini tuh sudah dirancang secara sistematis, bukan sesuatu yang terjadi gitu aja. Tujuannya, buat menggali semua potensi kita sebagai warga negara. Dan ini dia tujuan puncaknya, yang tertulis jelas banget di undang-undang, menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Jadi ini bukan cuma tentang jadi warga negara yang taat aturannya, pada intinya ini adalah program untuk menanamkan nasionalisme dan patriotisme di hati setiap pelajar. Oke, kita udah tahu apa itu pendidikan kewarganegaraan. Sekarang pertanyaannya ganti. Kenapa ini jadi sepenting itu? Nah, jawabannya ada pada 3 pilar utama yang menopang seluruh bangunan pendidikan ini. Coba bayangin, ada 3 pilar raksasa. Pilar pertama itu filosofis, ini jiwanya. Yang kedua, pilar sosiologis, yang jadi jawaban atas tantangan zaman. Dan yang ketiga, pilar yuridis, yang ngasih kekuatan hukum. Yuk, kita lihat satu-satu. Pilar pertama, yang filosofis. Ini jantungnya, Pancasila. Pancasila itu bukan cuma buat dihafal loh. Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum dan cara kita memandang dunia sebagai bangsa. Setiap kebijakan, setiap tindakan negara, idealnya harus punya napas nilai-nilai Pancasila. Bisa dibilang, ini tuh DNA moral bangsa Indonesia. Terus kenapa pendidikan karakter ini dianggap mendesak banget sekarang? Nah, coba kita lihat pergeseran nilai ini. Dulu kita kenal banget sama yang namanya gotong royong, toleransi yang kuat. Sekarang kita dihadapkan sama individualisme, gaya hidup yang hedonis, dan kadang rasa tanggung jawab yang mulai terkikis. Pendidikan karakter ini hadir untuk mencoba menjembatani jurang itu. Terakhir, pilar hukum. Penting banget buat diingat, pendidikan kewarganegaraan ini bukan mata pelajaran pilihan. Ini adalah kewajiban yang diamanatkan langsung oleh undang-undang dari SD sampai perguruan tinggi. Statusnya jelas, nggak bisa ditawar-tawar. Oke, dengan fondasi sekuat itu, misi konkretnya apa dong? Khususnya buat mahasiswa nih, apa sih yang diharapkan dari mereka setelah lulus mata kuliah ini? Ada 3 target utama. Pertama, mahasiswa diharapkan jadi pemain, bukan cuma penonton dalam demokrasi, paham hak dan kewajibannya. Kedua, mereka harus bisa jadi pemecah masalah, mampu menganalisis isu sosial pakai pisar bedah Pancasila. Dan yang ketiga, ini puncaknya, menumbuhkan jiwa patriotik yang siap berkorban untuk bangsa. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang paling saya suka, daftar bahannya. Kalau tujuannya mau membentuk karakter, karakter yang spesifik kayak gimana yang dicari? Inilah dia, cetak biru warga negara ideal versi Indonesia. Jawabannya ada 18. Yep, 18 karakter spesifik yang dirumuskan sebagai inti dari manusia Indonesia yang dicita-citakan. Angka ini bukan asal-asalan, tapi hasil pemikiran panjang tentang apa yang dibutuhkan bangsa kita ke depan. Dan ini ke-18 karakter itu. Daftarnya ini lengkap banget loh, mulai dari yang sifatnya sangat pribadi, kayak jujur dan kerja keras, terus yang sifatnya sosial, kayak toleran dan peduli lingkungan, sampai ke puncaknya yaitu semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Ini bukan sekedar daftar, tapi sebuah potret utuh manusia Indonesia yang dicita-citakan. Jadi, buat apa sih 18 karakter ini? Intinya begini,
untuk menciptakan bangsa yang bisa bersaing secara global, jadi tangguh dan kompetitif, tapi di saat yang bersamaan punya fondasi moral yang kokoh di dalam negeri. Dan semuanya itu akarnya kembali ke satu sumber yang sama, Pancasila. Kutipan ini menurut saya merangkum semuanya dengan sempurna. Pintar saja nggak cukup, karena kecerdasan tanpa karakter yang kuat itu bisa bahaya, bisa kehilangan arah. Jadi fokusnya adalah membangun manusia yang utuh, otaknya cerdas, hatinya juga mulia. Sebagai penutup, coba deh kita lihat lagi daftar 18 karakter tadi. Kalau Anda harus memilih satu, kira-kira karakter mana yang menurut Anda paling krusial, paling dibutuhkan Indonesia saat ini? Jawabannya mungkin beda-beda ya untuk setiap kita, dan justru disitulah letak pentingnya diskusi ini. Terima kasih sudah menyimak.